Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala bisyafa'ati Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila baiti wa ila anbiya wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajma'in. Jami sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bismi min malaikati wa muqarrabin dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Melanjutkan kaitannya dengan bagaimana kita berupaya untuk sholat yang lebih baik. Paling tidak kita bisa memahami apa yang kita baca pada saat melaksanakan sholat. Kemarin sampai Ar-Rahmanir Rahim, terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis sing kapanan bae. Ora sampai belum. Mungkin pemahaman kaitannya dengan Maliki Yaumiddin. Malik itu bagi Allah tidak hanya sekedar memerintah seperti raja, menguasai seperti raja, tetapi juga Malik itu memiliki. Artinya memiliki ya yuris witi. Jadi makhluk semuanya itu milik Allah. Mau diapakan ya terserah yang punya. Itu namanya Malik. Nah, Allah itu Maliki Yaumiddin. Nah, terjemahan bahasa Indonesianya yang merajai pada hari akhir. Memang Allah lah yang menguasai pada saat itu, yang memiliki, yang memerintahkan semuanya. Itu bagi qiraat yang membaca panjang Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin. Malik itu berarti bentuk kerajaannya. Allah lah yang punya kerajaan. Kerajaan pada hari akhir. Kerajaan itu ya yang nantinya akan memutus seseorang bersalah atau tidak, seseorang masuk surga atau neraka, dan lain sebagainya. Itulah kerajaan Allah pada saat itu. Sehingga Allah
menguasai semuanya pada hari kiamat. Karena itu ketika kita sholat saat itu ya wis yang ada, ya Allah iki kira-kira nek ibadahku ngampun iki ya wis sakarepe Gusti Allah, sakarepe Gusti Allah. Jangan sampai kita kemudian pesimis, paling ibadahku orang ditempuh. Nggak boleh begitu. Itu namanya tidak punya sifat roja, harapan terhadap Allah. Ya kita upayakan sebisa mungkin kita tetap berharap bahwa Allah yang memiliki, menguasai semuanya, ya wis sakarepe Gusti Allah. Kita selalu berdoa mudah-mudahan semuanya bisa diterima. Supaya enggak ada yang lain yang ingin kita sampaikan ke hadapan Allah. Itu maliki yaumiddin. Kemudian setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan, tidak kepada yang lain. Jadi sebenarnya pada saat sholat itu kita diajari oleh Allah bagaimana berkomunikasi dengan Allah, kemudian sekaligus bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan orang lain. Allah mengajarkannya dengan pertama sapalah, bismillah. Ketika kita bertemu sapalah namanya, kemudian pujilah dengan berbagai keadaannya, baru lain-lain. Domengan itu kayak gitu. Itu supaya kita mengarah pembicaraan kita. Ketika kita mengenal ya, kemudian sapalah namanya, kemudian pujilah. Ya bukan berarti memuji itu sesuatu yang diada-adakan. Saya belajar terhadap apa yang dilakukan oleh Gus Dur misalnya. Gus Dur itu kalau menyebut nama orang itu lengkap dengan pangkatnya. Lengkap dengan pangkatnya. Misalnya jenderal ya apa pangkatnya, misalnya profesor, dokter, dan sebagainya. Itu lengkap. Itulah bentuk cara proses komunikasi dengan orang lain, cara menghargai kepada orang lain. Allah mengajarkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah. Nah, kita memuji kepada Allah. Nah, baru setelah semua selesai kita memuji sampai pada maliki yaumiddin, engkaulah yang berkuasa dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita betul-betul tunduk kepadamu, tidak ada kepada yang lain. Merendahkan diri di hadapan siapa yang kita ajak komunikasi. Jangan kita merasa sombong. Kepada Allah kita menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta, kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Kata na'budu itu tidak sekedar kita tunduk, patuh, bukan seperti itu. Tidak sekedar itu, tetapi ada perasaan betapa jauhnya. Arti jauh itu bukan berarti mengenai jarak. Kalau na'budu hanya sekedar dikongkong manut, ini manut, ya kita tokat, yes. Tapi kata na'budu itu sebenarnya atas jauhnya diri seorang hamba terhadap posisi Tuhannya.
sangat jauh, ya, sangat mulia. Kalau kita dengan presiden misalnya, paling sih podo banget segoni. Isi ana proses pendekatan. Tapi dengan Allah, Pak tidak ada kelompok nih, nggak bisa. Nah, makanya proses nakut itu sangat merasa ada jarak yang sedemikian jauh kaitannya dengan tingkatannya, sehingga kepatuhan, ketundukan kita pada porsi yang sangat kecil, kita betul-betul merendahkan diri. Itu mampu. Nasta'in itu kan kita minta tolong. Ya boleh minta tolong, tapi hanya kepada Allah. Kita akui. Kita hanya minta tolong kepada Allah karena Allah lah yang maha kuasa seperti itu. Nah, terus setelah minta tolong, jaluk tulung opo. Nah, kita nanti kan setelah merasa jauh, yang minta tolong karena merasa posisi pada porsi yang sangat rendah, sangat lemah, kata makbud itu, kemudian minta tolong. Ya, apa pertolongan? Jaluk tulung opo. Bukan. Baru kita menyampaikan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk mencapai jalan-jalan yang benar. Ya. Mustaqim sesuatu yang istiqomah. Dan ini kita kan proses menuju orang berbuat baik itu gampang. Tapi untuk selalu berbuat baik itu yang sulit, proses istiqomah. Karena itu kita minta pertolongan kepada Allah untuk ditujukan kepada jalan-jalan yang istiqomah, istiqomah dalam kebaikan. Berbuat baik itu gampang, belum selesai. Itu konsisten dalam berpikir, konsisten dalam bertindak. Kadang kita kan instan, model-model instan. Ngaji instan. Nek doa itu yang instan, yes koyo kuwi. Dong suka ya wis bubar. Nah, bagaimana kita untuk istiqomah? Kita minta pertolongan, berikanlah, tunjukkanlah kami jalan-jalan yang benar dari jalan istiqomah. Ngaji gampang, beliau curang, paling bisa melakukan. Tapi untuk menuju istiqomah, konsistensi kita dalam berpikir, berbicara, bersikap, apalah semuanya, kita berusaha untuk selalu konsisten, terombang-ambing oleh keadaan. Konsistensi itu seperti itu. Kita bertauhid dimanapun, kapanpun, saat aku selalu konsisten. Kita usahakan konsistensi seperti itu. Keberpihakan kita kepada fakir miskin misalnya, jangan hanya pada saat 10 Muharram yang lebih kepedulian kita pada anak-anak yatim, fukara, pada bulan-bulan yang lupa, ya, tak lupa itu. Saya nggak tertarik dengan kegiatan 10 Muharram walaupun ono hadis segala macam. Kalau tidak dilakukan secara konsisten, bukan berarti itu tidak baik, tapi tidak tertarik dengan momen acara yang seperti itu, hanya kegiatan seremonial sesaat, setelah itu selesai jari sini bocah yatim ganjarane ya sak pore iki ya wis sekarang sing do percaya.
saya kaitannya dengan tingkat konsistensi keberpihakan menolong menyambuni anak-anak yatim itu bukan momennya kemudian mesti harus tanggal 10 Muharram, harus tanggal-tanggal tertentu. Tapi tingkat konsistensi bagaimana kita memperhatikan pendidikan anak-anak yatim, nasib anak-anak yatim dan sebagainya. Itu kita minta tolong ya Allah, tunjukkanlah kami agar melakukan tindakan-tindakan yang konsisten. Sebab angel konsisten saya masih belajar untuk sesuatu konsisten keberpihakan. Saya berpikir harus begini, misalnya saya berpikir tentang sampah, saya tidak boleh membuang sampah sebab saya harus konsisten dimanapun. Ojo nggak orang nggak konsisten. Wis akeh keberpihakan jaga iman semoga slogan yang akhirnya menjadi slogan murahan. Karena ada slogan tidak pernah dilaksanakan. Kita sebenarnya apa sih persoalan konsistensi? Setelah sampah itu kita mampu. Kita kalau dipikir kita buat sampah di tempat itu kita mampu. Kalau dengan filosofi ini kita apa ya ibaratnya? Kemudian setelah itu cupnya buang sembarangan. Berarti kita sudah memakan enak. Enggak enaknya kita kasih orang. Itu filosofi membuang sampah seimannya itu kayak gitu. Bukan hanya sekedar kebersihan sebagian dari itu. Bukan itu. Kita yang saya khawatirkan seandainya hal itu nanti menjadikan sebuah hisab di akhir, kowe iya senenge nang dunya, senenge dhewe ora senenge nek wong liya yang begini kira-kira. Ini sih tingkat sampah kecil. Nah sampah besar koyo limbah ya Allah mesti bisa apa nyuruh dengan hukum kaitannya dengan filosofi terhadap diri dan orang lain. Bung mangan nongkoni purute nek wong. Nongkoni pangan enak, pelit ketane nek wong ya menyakitkan. Itu sesuatu yang menyakitkan. Dan kita konsistensi terhadap hal itu. Misalnya ada gerakan-gerakan tertentu yang konsisten. Itu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana yang disebut siratal mustaqim itu? Jalan-jalan yang istiqomah adalah mereka yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang telah Allah berikan kenikmatan. Yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi kenikmatan. Siapa itu? Ya orang-orang yang memahami tentang nikmat. Orang-orang yang memahami tentang nikmat dan bisa mensyukuri. Banyak menerima nikmat tapi rasa syukur kita mungkin kecil. Dan mereka-mereka yang siratal mustaqim itu betul-betul memahami tentang kenikmatan itu dan bisa mensyukurinya. Artinya mensyukuri ya bisa mengaplikasikan, menggunakan kenikmatan itu, ya, rasa terima kasihnya kepada orang lain, berimbas kepada orang lain. Kita ambil contoh misalnya apa ya? Kita
kita makan nasi sepiring, makan nikmat kan? Kepada siapa kita berterima kasih? Kepada Allah pertama jelas, alhamdulillah. Tetapi malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan kepada siapa kita berterima kasih? Kepada manusia? Nyatanya nasi itu proses yang panjang. Bisa ditekan gunung ono sing keliwat, sing pendek keliwat, sing mesubsidi dan lain sebagainya. Terus rono meneng berarti ono sing gelem nukoke beras. Rono meneng ono sing gelem dodol beras. Rono meneng berarti ono sing gelem kulaan beras. Nyelipke jadi pari, ono sing gelem nandur. Proses yang panjang. Kapan kita berterima kasih kepada mereka? Kita sudah menerima nikmat mereka, menerima jasa mereka. Apakah jasa itu mesti dari orang sekeliling kita? Itu jasanya sudah orang-orang yang banyak kita tidak kenal. Misi Nabi Sekosbiri, durung kelambi, durung. Wah, oke. Kelambi ini sopo sing kapase dan lain sebagainya sampai sing jahit ke kelambi. Orang-orang yang anak-anak itu selalu mendoakan mereka yang berjasa terhadap dirinya mendapatkan nikmat itu. Akhirnya orang wani sombong, orang wani sisir menunduk karena manusia itu sebenarnya lemah. Akhirnya kan memahami itu. Saya tidak bisa memakai pakaian ini tanpa jasa sekian banyak. Dan itu saya harus berterima kasih. Itu pikir kowe ora, YouTube wis ora asal nganggur tok. Enak. Nek barang dalam ora setekan mangilu kok lagu apik sebenarnya ya macam-macam. Nah, itu hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin yang memahami tentang proses, tentang kenikmatan, bahwa itulah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah melalui proses yang sekian panjang yang kita harus berterima kasih kepada mereka. Kita mendoakan kepada mereka. Akhirnya kita tidak bisa sombong bahwa saya hidup loh, ini kan hasil kerja saya, hasil aku iso tuku iso iki. Ya aku Pak iso tuku Pak, orang sing dodol Pak tuku opo? Orang sing dodol. Jadi Pak dodolnya orang sing udah aneh, orang sing gawe sudah. Tuku kambing sebelum orang sing gelem jahit kayak kamu lah akhirnya. Jadi proses-proses itu harus diakui bahwa itu bukan kekuasaan kita. Itulah kenikmatan dari Allah sehingga kita berterima kasih kepada mereka. Itu an-am ta'alihim. Terus ada yang menafsirkan an-am ta'alihim itu ya minan nabiyyin wa syuhada wa sholihin. Orang-orang ya para nabi, para syuhada, para sholihin itu mereka-mereka yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Mereka bisa menikmati keislamannya, bisa menikmati keimanannya. Kalau Islam kita bisa menikmati enggak bahwa kita itu sebagai orang Islam? Kita bisa enggak menikmati bahwa kita beriman? Ya hal-hal kayak gitu. Wah, rasa itu sangat jauh. Ya bukan, kita hanya berdoa ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Berilah
jalan sebagaimana jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapa? Iblis berusaha karena Gusti sapa bae sing wis pernah engkau beri nikmat. Ya di antara gambaran nikmat di dunia yang paling jelas kan seperti itu, orang-orang yang bisa memahami nikmat bahwa itulah nikmat dan kaitannya dengan rasa syukur. Ya ibadah koyo iki wis ora iso. Wong belum sombong. Sombong betul. Wairil maghdubi alaihi. Wairil maghdub itu selain mereka yang dibenci, selain mereka-mereka yang dibenci oleh Allah. Dalam tafsir jalan itu kan maghdub itu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mendapat maghdub, dibenci. Karena sampai bilang innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Kenapa? Dan buktinya Allah mengajarkan, Allah memerintahkan supaya kita banyak sedekah, banyak sedekah. Berarti Allah itu miskin. Kita lah yang kaya, kita yang diminta untuk sedekah. Itu kelakuan wong-wong Yahudi. Sehingga Allah marah sangat tumakor itu dan lanjutnya ayat-ayat itu kisah orang-orang Yahudi. Banyak peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang membuat Allah marah. Jadi orang Yahudi itu angan-angannya Allah punya kuasa apa sih? Allah memerintahkan apa? Ya, Allah punya kuasa apa? Ya, kekuasaan Allah itu direbut oleh orang Yahudi. Sebisa mungkin bahwa kekuasaan Allah itu seakan-akan kekuasaan orang Yahudi untuk menghilangkan ketuhanan Allah. Itu orang Yahudi selalu berusaha begitu. Allah berfirman apa? Maka orang Yahudi lah orang yang menentang, supaya seakan-akan Allah itu nggak punya kuasa. Kuping ini wong Yahudi itu dimanapun, sehingga terkenal banget. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya sekarang kaitannya dengan Yahudi Israel. Yahudi itu tidak akan pernah damai, tidak akan pernah punya wilayah yang aman. Gitu. Dan orang Yahudi sekarang menentang itu. Bagaimana saja supaya punya negara yang aman? Itu bentuk Israel. Nyatanya sampai sekarang Israel tidak pernah aman, walaupun bentuk negara. Dan Yahudi selalu merasa tidak aman. Tapi mereka berusaha bahwa apa yang disampaikan itu adalah salah. Itu selalu berusaha. Itulah al-maghdub. Ada yang menafsirkan maghdub itu ya orang Yahudi dan Nasrani. Dia dibenci oleh Allah karena sudah menyimpangkan ajaran dari kitab samawi, yaitu Taurat dan Injil, diubah sedemikian rupa sehingga merusak akidah untuk generasi selanjutnya. Sehingga mereka itu yang dibenci oleh Allah. Walau dolin, dan positif ya, dolin itu ya orang-orang Nasrani. Tapi ini menafsirkan dolin itu ya orang-orang yang tersesat. Wong kesasar kuwi ngerti nih, berono kuwi bener, jebule salah. Kesasar. Yang digambarkan dalam
berdasarkan tafsir munasabah, ya itu kan berarti ditafsirkan menggunakan ayat selanjutnya. Kalau wailul maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu berarti ditafsirkan dengan alif lam mim dzalikal kitabul la sampai ulaika humul muflihun, itu orang-orang yang an'amta 'alaihim. Ya, terus ayat selanjutnya sawaun 'alaihim a'anzartum am lam tunzirhum la yu'minun, itu sudah mulai orang-orang kafir. Nah, itu menafsirkan wailul maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau mau tafsir. Jadi di situ nanti masuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu masuk pada abdul. Kenapa? Mereka beranggapan apa sih ayatnya kayak itu? Kaitannya dengan mereka merasa mereka akan berbuat kebaikan. Ketika ditanya, wa nahnu muslihun, kamilah orang-orang yang berbuat soleh, kamilah yang berbuat kebaikan. Tapi mereka menyampaikan kayak itu sebenarnya hanya dalam mulut. Pada prinsipnya mereka telah membuat kerusakan. Dalam surat Al-Baqarah pertama. Jadi orang-orang munafik itu ketika membuat kerusakan, ketika membuat onar di muka bumi, membuat hal-hal yang kisruh, rusuh, membuat sesuatu menjadi tidak aman, mereka akan mengatakan nahnu muslim, kami sebenarnya ingin berbuat baik. Dan ini tipu. Saya tidak menuduh mereka yang sing koyo model HTI, model Faham Khilafah. Mereka kan seakan-akan ingin menunjukkan kami ingin berbuat baik. Kami ingin menunjukkan ingin berbuat baik terhadap Indonesia, supaya Indonesia aman, supaya agama Islam hebat. Kenyataannya kan sebenarnya mereka membuat kerusakan, membuat kerusuhan, membuat menjadi kita tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang, terusik. Peribadatan yang dulu aman, santai, tentram, sekarang menjadi terusik oleh paham kayak gitu. Ketika kita menyerang mereka, dianggapnya ukhuwah Islamnya, jangan membuat kerusuhan. Terus membuat kerusuhan pisau, sehingga ribut pertama pisau. Kita beramal, kita mengamalkan sesuatu biasa, sudah turun temurun, sudah nyaman, diakui oleh NU, oleh para ulama NU. Tahu-tahu mereka datang mengatakan, wah itu bid'ah, itu syirik, itu kan mengusik ketentraman kita. Ketika kita menyerang, kita menjawab seakan-akan hal itu nggak paham Islam, nggak paham itu kan, itu piye masalahnya. Nah itulah model secara umum mereka ketika membuat kerusuhan, membuat keonaran, membuat hal
berbuat baik, membuat Islam supaya jaya, supaya dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka ditanya teorinya seperti apa, konsepnya seperti apa, dan sebagainya, nggak bisa. Teori khilafah, sekian negara dipimpin oleh satu orang. Lah apa bisa? Wong sing sak Indonesia dipimpin presiden siji repot. Kok Pak pirang-pirang negara jaluk dipimpin wong siji. Iki piye gitu. Nah itu. Tapi mereka mengatakan wahnu muslim. Bahwa mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya membuat kerusakan. Itu sampai walau Fatihah kan. Jadi ketika kita membaca mulai ini ini wajah lillahi fatarus samawati wal ardi, itu sudah mulai mendekat. Terakhir ya Allah tunjukkan kami jangan sampai masuk kepada golongan-golongan yang engkau benci, dan jangan juga pada orang-orang yang tersesat seperti itu. Orang-orang yang tersesat, orang-orang kafir itu orang-orang tersesat. Orang-orang kafir itu kan sebenarnya mereka ingin mencari Tuhan. Mereka ingin mencari Tuhan. Kalau orang Yahudi kan jelas ada pedomannya. Yahudi, Nasrani kan ada pedomannya. Hanya mereka menyimpangkan ajaran. Tapi orang-orang kafir ini kan bentuknya pengiran-pengiran nabi. Aku di antara sekian mesti ada yang kuasa. Ada yang lebih kuasa di atas manusia. Nah, akhirnya muncullah berhala-berhala, kemudian dan sebagainya. Kalau di Jawa itu ada agama Kapitaya dan sebagainya. Agama Kapitaya itu agama asli Jawa. Agama Kapitaya itu sebuah agama yang memiliki kepercayaan Tuhan satu, tapi di mana mereka tidak bisa, di mana ya tidak di mana-mana. Namanya siapa lah itu yang nggak tahu. Itu agama Kapitaya. Agama Kapitaya itu agama masyarakat. Adapun agama negaranya, agama Hindu dan Buddha itu negara. Proses peribadatan antara agama Kapitaya dengan Hindu hampir sama, membuat sesaji. Tapi untuk sesaji bagi agama Kapitaya itu bentuk persembahan karena tidak tahu caranya tadi. Tapi ini untuk yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Karena ini misalnya mau nanam padi, ini yang menguasai padi. Tidak menyebut bahwa ini Dewa Sri. Karena kan Dewa Sri kan termasuk ajaran-ajaran agama. Beda. Walaupun prakteknya sama. Tetapi dalam konsep teologinya beda. Nah itu orang-orang kafir. Mereka tidak tahu kemana. Nah, kemudian ketika datang ajaran Islam tentang mengajarkan Tuhan satu itu, lah ketemu jebule Tuhan satu itu namanya Allah. Dan mereka cepat memahami, sehingga agama kerajaan itu agama Hindu dan Buddha hanya agama kerajaan, tetapi rakyatnya sudah berubah. Terus amin bacanya panjang semua. Amin itu maksudnya kabulkanlah surga amin. Ya Allah kabulkanlah. Itulah diantara kaitannya dengan surat Al-Fatihah. Monggo sing arep takon. Ana tak akan monggo. Maka ini punya pengalaman beri itu ya kita sholat itu begitu.
Saya masih belajar ya Allah, sholat, doa, memaknai itu asik. Sholat itu asik. Menjadi kalau kita memahami maknanya, ya, menjadi hiburan. Betul menjadi hiburan. Semakin kadang opo yo sekarang musik pikir mau konsentrasi suara kelingan kok buat wah aku sih sholat dari mana ya motor lah ya nggak bisa konsisten kayaknya kita nggak bisa konsisten bahwa kita sedang sholat kita belajar ya proses loh katakan jadi nah peribadatan yang kita lakukan yang dilakukan oleh orang-orang itu kemudian sekarang ada yang lain ternyata menjadi ikon simbol. Naik sholat tahiyatnya mulai pertama tahiyat akhir langsung kan berarti itu bukan mana kan itu bukan kayak model wong tetangga kita model MD mesti macet langsung itu model kayak gitu. Wis pokoknya ono wong sholat mulai tahiyat langsung bisa walaupun opo melu gaya melu MOP asli ini berawal dari ajaran mereka, ajaran tetangga kita, saudara kita. Ono sing mumpung wah ono sing modele mumpung itu ada ono ikon iki. Ono ikon iki iku bagian Islam koyo Islam jamaah dan sebagainya. Ono model, ono model. Lah, sing angel kuwi model hati. Kadang sholat itu podo karo awake dhewe. Kadang yo ono sing ora. Jadi karena paham itu muncul mengambil dari kader-kader NU, dari kader Muhammadiyah, dari berbagai kalangan. Karena mereka bukan berkaitan dengan persoalan peribadatan itu, tetapi berkaitan dengan ideologi, dengan politik. Yang terpenting itu politik tentang Islam itu begini saja, tidak bagaimana peribadatan dalam Islam. Bismillah tuh mana krono, wah. Sekian salah lagi, Pak jam 6 pas ada istimewa kira. Bismillah alam Bismillah Al-Fatihah. Iya kan aku juga iya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma inna na'udzu bika Allahumma inna sirral mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Allahumma ij'alna lana wa lana wa dhurriyyatana qurrata a'yun wa waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muyassir yassir ya muqaddir wa ya musayyi sayyi amra wa sayyi bishadid. Wassalatu wassalamu ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.